Ya, pemirsa, kita kembali berbincang mengenai penetapan perolehan suara. Masih ada perwakilan dari KPU dan juga dari Bawaslu. Sini saya ke Pak Joyo, Pak. Ya. Kalau proses penetapan atau penghitungan suara hingga nanti ditetapkan seperti itu kan biasanya proses yang paling krusial, paling penting lah bisa dikatakan seperti itu. Dan juga bukan tidak mungkin ada kemungkinan terjadi kecurangan di situ. Nah, penggelembungan suara, jual beli suara ini seperti apa? Kemungkinan kecurangan atau penggelembungan itu sejak periode pemilu itu pasti ada. Cuma bagaimana penyelenggara kita pemilu, KPU termasuk juga dari aspek pengawasan dari Bawaslu cukup memastikan bahwa seperti apa sih proses rekapitulasi yang dilakukan mulai dari PPS ke atas. Kita dengan Bawaslu harus meyakinkan bahwa untuk sampaikan pada kawan-kawan daerah, tolong sekecil apapun juga proses rekap itu ini hanya persoalan hitung-menghitung. Jadi kalau 7 tambah 8 itu ada 15, ya harus 15. Berarti pengguna hak pilihnya ada 15. Ada tidak yang dilakukan KPU untuk meminimalisir kemungkinan ataupun praktek kecurangan seperti itu? Khususnya seperti jual beli suara. Kalau jual beli suara, kemauan para peserta mungkin ada ya, terutama para caleg. Nah, mungkin antar caleg mencuri suara dalam satu partai bisa terjadi. Bahkan suara partai seolah-olah miliknya sendiri bisa terjadi. Tetapi ini nggak boleh yang namanya mulai dari KPPS sampai termasuk rekap. Sehingga kalau itu ada pergeseran, ada perbedaan angka, meskipun jumlahnya sama, jumlah totalnya sama, tetapi letaknya angka-angka itu bisa berbeda. Nah, ini yang kita harus pastikan kepada rekan-rekan PPS sampai rekap di PPK termasuk sampai di KPU Pusat. Bawaslu ada nggak temuan seperti itu? Ya, memang kondisinya begitu. Dan karena itu maka karena ini menyangkut rekap dokumen dan dokumen itu harus diyakini bahwa itu betul-betul absah. Nah, di situ dasarnya. Sehingga terkait dengan hasil rekap ini di atas kecurangan bisa terjadi di TPS dan ketika dihitung dalam formulir satu, tapi itu kan sudah di bawah sekali ya. Ini kita berhitung waktu dan sekarang posisinya ada di kabupaten menghitung seluruh kecamatan. Nah, dalam konteks itu Bawaslu menginstruksikan kepada pengawas pemilu karena ini sifatnya merekap dokumen, maka dokumen itu harus dipastikan benar dulu. Dokumen yang mana? Misalnya ditemukan bahwa suara partai benar, Pak Joyo. Betul, itu sudah cocok gitu. Tapi kemudian penempatannya terhadap caleg nomor dan penempatan ini ada yang ekstrim. Bahkan sebelum kita melihat dokumen di bawahnya yang menjadi bahan dasar rekapnya itu, kita udah bilang ini aneh ini. Misalnya jumlah caleg dibagi rata. Dari sekian perolehan suara partai semuanya dibagi rata. Persis sama misalnya. Atau ada yang kemudian tidak pas. Tapi juga ada yang kalau satu caleg boleh bisa terjadi. Tetapi kondisi-kondisi yang begitu varian di lapangan kan banyak sekali. Maka kita instruksikan untuk pengawas betul-betul mencermati dokumen. Karena ini sifatnya dokumen. Kalau sifatnya lapangan kan sudah di TPS sudah selesai. Gitu. Nah, lantas apa yang dilakukan jika terjadi seperti itu, Pak? Ya, kita harus memastikan kalau itu terjadi di level PPK misalnya saja, bahwa hasil suaranya betul sama. Pemilihnya 1000, ya kan, yang menggunakan hak pilihnya 1000 misalnya saja, kemudian hasil total suara partai politik di daerah pemilihan itu misalnya di TPS itu 1000 misalnya. Tetapi kalau itu terjadi penempatan penggelembungan suatu tertentu misalnya di satu calon dan sebagainya, kita perintahkan kepada PPK untuk yakin dulu data dari satu level di bawahnya, cek dulu supaya lebih pasti ya. Artinya ketika rekap itu tidak ada kekeliruan lagi sampai ke atas ya. Jadi tidak ada, jadi setiap kali ada persoalan di satu level panitia ad hoc maupun di KPU harus dipastikan bahwa itu memang datanya memang betul. Ini seperti yang terkait ini juga, selain perolehan suara, suara ini diperoleh dari pemilih yang sejumlah berapa itu dicek juga. Harus dicek. Karena ada kejadian misalnya dalam satu TPS DPT-nya sekian, ada yang tambah sekian, tapi kemudian membesar. Wah, ini udah nggak mungkin saya bilang. Karena surat suara itu suaranya terbatas. Seperti itu. Makanya dicek inputnya seperti apa. Input ini kemudian ada yang tidak sah, suara sah. Nah, suara sah ini diperoleh oleh partai siapa saja. Diceknya sampai ke sana. Karena ini soal kemurnian suara. Dengan kata lain bahwa ketika di
satu proses bahwa ditemukan bahwa di situ ada kejanggalan atau keanehan akan diulang lagi. Ya. Artinya harus dipastikan di situ. Proses penghitungan tuh kemudian diulang lagi seperti itu dari satu tingkat di bawahnya untuk memastikan dokumen. Harus kita cek. Kecuali dalam situasi yang sangat kritis atas rekomendasi Panwas misalnya bisa dilakukan penghitungan ulang hasil suara. Oke. Tetapi kalau dengan tadi yang kita sudah perbincangan seperti itu, apakah ini bisa terbaca Pak bahwa ketika nanti ada persoalan terpaksa harus mundur satu langkah lagi untuk mengecek lagi kelengkapan dokumennya. Ini memang sudah bisa dibayangkan bahwa akan terjadi kemunduran jadwal. Itu sama saja. Kalau ditangguhkan prosesnya ini kemudian beberapa partai udah menolak, saksi udah menolak, di atasnya tetap sama aja karena akan menyoal data yang sama di bawah lagi. Jadi kalau di kabupaten masih nggak ketemu, di provinsi akan disoal lagi. Makanya selesaikan di bawah. Mumpung dia tingkatnya masih bisa dekat gitu loh. Masih dekat proses pendeteksi sampai satu level di bawahnya. Baik, kita nanti akan lanjutkan kembali perbincangan ini dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.